manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan dan hak atas pangan, hak untuk bekerja, serta hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. HAM sendiri terdiri dari 6 sifat, yaitu sifat yang pertama, HAM bersifat hakiki. Bersifat hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada setiap manusia sejak ia lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Dan apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik. 2. HAM bersifat universal. Bersifat universal yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dan adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan. Yang ketiga, HAM bersifat tidak dapat dicabut, bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa dirampas maupun diserahkan kepada orang lain. Dan apabila hak-hak dasar manusia tadi dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri maupun lingkungannya. Yang keempat, HAM bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya. Dan jika HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya. Dan sifat yang kelima, HAM berlaku di setiap waktu, di mana HAM berlaku selama hidup manusia untuk kapanpun dan dimanapun. Sehingga tidak ada perbedaan HAM yang dimiliki seseorang saat dia masih kecil sampai pun ia dewasa. Dan ini adalah sifat yang terakhir, yaitu sifat yang keenam, di mana HAM bersifat wajib dihormati dan dilindungi. Setiap negara, pemerintah dan maupun hukum wajib menghormati, menghargai dan melindungi HAM yang merupakan hak warga negara sesuai undang-undang dan yang sudah berlaku. Alhamdulillah, mari. Beras entek kabeh blonjo ora oleh utang. Mas, buka lawange, Mas. Mas, buka lawange. Oh, sih. Lan iku bengak-bengok ae penggaweane. Tak ngerti wong kesel ta, ha? Ini emang.
Aku gak ada duit, ngerti? Gak ada duit, durung bayaran. Dua duit ae. Berasnya tak kabeh belum tak kabeh. Aku gak ada duit, durung bayaran, ngerti? Aku kerja, Mas. Aku kerja, kita semua kerja. Kerja apa? Rumah kita. Loh, aku ini mulai nguli gitu loh. Iya, aku tuh, Mas. Tangi. Halo, Mas. Kami adik di nang mulai, Mas. Aku janji gak bakal tak lapor polisi. Sepulangnya aku ini yo. Sampai ya, Mas. Sampai. Mas Jan. Polisi, jangan bergerak. Angkatan. Awas dong, tak titik. Ya, kami melakukan penangkapan atas dasar laporan dari pihak istri kepada suami yang bernama Sugiarto dengan alasan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu faktor ekonomi. Kemudian Sugiarto ini melakukan pemukulan kepada sang istri, yaitu yang bernama Dewi, menggunakan kunci Inggris. Kami menjerat pelaku dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukuman 10 tahun penjara. Saat ini sudah ada UU KDRT yang menjadi payung hukum kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini mengatur sanksi tegas bagi pelaku KDRT yang diharapkan akan mengurangi angka KDRT di Indonesia. Terkait KDRT, telah ada aturan tersendiri yang mengaturnya. Menurut pasal 4 ayat 1 UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas yang pertama pelecehan seksual non fisik, yang kedua pelecehan seksual fisik, ketiga pemaksaan kontrasepsi, dan yang terakhir pemaksaan sterilisasi. Terdapat sanksi yang diatur dalam pasal 44 sampai pasal 49 UU KDRT bergantung dari jenis kekerasan dalam rumah tangga serta siapa yang melakukan kekerasan tersebut. Seperti yang pertama, kekerasan fisik yang dimuat pada pasal 44 ayat 1 UU KDRT, hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 15 juta rupiah. Dan yang kedua, kekerasan pada psikis. Sanksi dalam pasal 45 UU KDRT akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 9 juta rupiah. Yang ketiga, kekerasan seksual. Sanksi di pasal 46 UU KDRT yaitu pelaku perbuatan kekerasan seksual akan dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Dan yang terakhir, penalaran. Sanksi di pasal 49 yaitu pelaku penelantaran dalam rumah tangga bisa dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Saling toleransi. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bahkan jika itu suami atau istri Anda sendiri. Untuk menjaga relasi tetap berjalan baik kedua belah pihak, perlu saling menunjukkan kedewasaan untuk belajar, untuk menoleransi ketidaksempurnaan satu sama lain. Toleransi dapat menjadi salah satu strategi mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang baik. Yang kedua, diskusi dalam semua hal. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi karena seorang memiliki kontrol lebih tinggi daripada pasangannya. Dalam hal ini, berdiskusi atau komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Cobalah untuk selalu mendiskusikan berbagai hal dari kesederhanaan hingga berat kepada pasangan sebelum membuat keputusan. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak memiliki andil dan merasa dihargai suara dan keberadaannya. Yang ketiga, pahami kesetaraan gender. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat
bahwa ketidaksetaraan gender meningkatkan resiko kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Namun, ada beberapa budaya di dunia di mana salah satu gender memiliki derajat yang lebih tinggi sehingga salah satu harus tunduk oleh karena itu. Di dalam rumah tangga, penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki perasaan yang setara dan tidak merasa lebih berkuasa dari yang lainnya.